Hai Movie Hunters, dimanapun kalian berada, gimana kabarnya? Gimana? Masih nunggu balasan cintanya si Doi? Yang bahagia sama yang lain? Hai, lemah. Jumpa lagi dengan saya Ucok. Kali ini kita akan membahas sebuah film yang berjudul Memories of Geisha yang diterbitkan pada tahun 2005. Film yang berdurasi 2 jam lebih ini menceritakan perjalanan gadis kecil yang dijual ayahnya untuk menjadi seorang geisha. Wah, menjual-jual aja nih, jual anak kayak jual jengkol. Geisha dan ladies bookingan ini sama-sama bekerja sebagai wanita penghibur, tapi ternyata wanita penghibur itu punya level kayak bon cabe. Makin pedas, makin nampol. Daripada penasaran geisha itu apa, langsung aja ambil posisi, siapkan kopi, dan let's check this movie. Di awal film, kita diperlihatkan seorang gadis yang bernama Chio. Ia sedang mengintip di balik tenda. Ia memperhatikan ayahnya sedang berbicara pada seorang pria asing. Ibunya yang sedang sakit hanya terbaring lemas. Tiba-tiba, saat Chio bersama kakaknya sedang tertidur, mereka dibangunkan paksa oleh ayahnya. Namun, mereka malah dibawa oleh pria asing yang tadi dengan kereta kuda. Keduanya menangis histeris meneriaki ayahnya. Ternyata karena terhimpit kemiskinan, ayahnya terpaksa menjual 2 anaknya pada pria tadi. Setibanya di kota, mereka dialihkan ke pria asing yang lain, kemudian dibawa menggunakan kereta api. Akhirnya, mereka bertemu seorang wanita tua. Namun, mereka harus terpisah karena kakaknya dianggap kurang cantik. Ia pun dijual ke tempat pelacur di Kyoto. Sedangkan Chio yang cantik dan memiliki mata yang indah ikut bersama wanita tua tadi di rumah para geisha, atau bisa disebut rumah Okia. Disinilah cerita Chio bermula. Di Okia ada ibu si pemilik rumah ini. Di sana Chio bertemu dengan anak seumurannya bernama Hana. Chio menangis sangat keras karena ia tidak mau tinggal di sana. Namun Hana menenangkannya dan mengatakan jika Chio sudah dijual oleh keluarganya. Dan juga apabila Chio menuruti ibu itu, dia akan menjadi seorang geisha. Chio dan Hana tinggal di rumah itu sebagai pembantu. Mereka mengerjakan pekerjaan rumah tangga bersama. Saat Chio berjalan melewati sebuah kamar, tampak perempuan cantik memakai kimono merah. Wanita itu menoleh dan mendapati Chio sedang melihatnya. Chio pun terkejut dan langsung berlari untuk pergi. Wanita itu bernama Momo. Ia adalah geisha terkenal dan paling cantik di wilayah itu, sekaligus ladang uang bagi ibu tersebut. Saat Hana dan Chio sedang asik mengobrol, tiba-tiba Momo berteriak. Mereka segera bersujud untuk memberi hormat. Kemudian wanita tersebut marah karena mereka berisik dan memperingatkan jangan sampai Chio menyentuh barang miliknya. Malam harinya, Momo pulang ke Okia bersama teman wanitanya dalam keadaan mabuk. Dan Momo berhasil mencuri kimono Mameha, geisha senior yang menjadi saingannya. Karena Momo sangat membenci Mameha, ia lalu menyuruh Chio mencoret kimono Mameha menggunakan tinta. Kemudian Momo memaksa Chio mengembalikan kimono itu. Naas, Chio ketahuan di sana. Pada akhirnya Chio dipukul oleh ibu dan bibi yang marah karena perbuatannya. Suatu malam, Chio memergoki Momo sedang asik mantap-mantap dengan pria bernama Koichi. Karena mendengar suara ribut-ribut di luar, ibu dan bibi keluar untuk memeriksa. Namun Momo menghasut Chio karena sudah mencuri uangnya untuk kabur bersama kakaknya. Ibu yang sangat parah langsung memukul Chio. Namun Chio membela diri dan menjelaskan apa yang sudah ia lihat. Ibu yang mendengar itu segera menyuruh bibi untuk memegangi tubuh Momo. Lalu ibu memeriksa kemaluan Momo dan terungkap kalau ia sudah bercumbu dengan seorang pria. Ibu lalu memaki Momo dan memperingatkannya kalau geisha tidak boleh sembarangan jatuh cinta. Keesokan harinya, saat matahari terbenam, Chio berusaha kabur untuk pergi menemui kakaknya. Namun Chio malah terjatuh dari atap dan tangannya keseleo. Kemudian ibu Okia mengabarkan kalau kedua orang tuanya telah meninggal dan kakaknya telah kabur. Ibu juga tidak melanjutkan sekolah geisha untuk ia harus menjadi budak seumur hidup dan membayar hutang budi. Chio pun sadar kalau dia tidak punya tujuan lain selain menuruti ibu. Hingga pada suatu hari, Chio sedang meratapi nasibnya di jembatan. Tiba-tiba ia disapa seorang pria asing dan mengajaknya mengobrol. Karena Chio diam saja, pria itu mengajaknya menikmati es serut. Chio pun tampak bahagia. Sebelum pergi, pria itu kemudian memberikan uang yang dibungkus dengan sapu tangan miliknya. Ternyata itu membawa harapan baru bagi Chio.
Ia kemudian berlari ke kuil dan menyumbangkan uang dari pria tadi, lalu berdoa agar suatu hari nanti ia bisa menjadi seorang geisha yang bisa mendampingi pria itu. Bertahun-tahun kemudian, Chiyo sudah beranjak dewasa, namun ia tetap seorang pembantu di rumah Okia. Sementara temannya Hana sudah menjadi seorang geisha yang dibimbing langsung sama Momo. Malam itu adalah debut pertama Hana sebagai geisha. Ternyata alat musik Hana tertinggal. Chiyo terpaksa mengantarkannya ke rumah teh tempat Hana dan Momo berada. Saat sedang mengintip Hana, Chiyo terkejut saat seorang pria membuka pintu. Ternyata dia adalah seorang pria yang membelikannya es serut waktu itu. Karena malu, Chiyo pun segera berlari meninggalkan tempat itu. Suatu hari, Mameha mengunjungi rumah Okia. Ia berbincang dengan ibu dan bahkan tidak mengungkit kejadian kimononya yang dicoret waktu itu. Ia justru datang untuk mengajukan penawaran. Mameha melihat kecantikan Chiyo dan ia berniat menjadikan Chiyo muridnya. Jika Chiyo berhasil dalam waktu yang sudah ditentukan, maka ibu tidak berhak lagi atas hidup Chiyo. Saat mengetahui bayaran tinggi yang ditawarkan Mameha, ibu pun akhirnya menyetujuinya. Chiyo tampak bahagia dengan kabar itu, namun ia akhirnya dibenci oleh Momo dan temannya Hana. Karena Chiyo tak sabar menjadi seorang geisha, ia segera berlari menemui Mameha dan Mameha membimbing Chiyo dengan sangat lembut. Ia mengajari Chiyo berbagai keahlian seni, menari dengan kipas, memainkan alat musik, berpenampilan, hingga cara untuk merias diri. Hingga pada akhirnya, Chiyo tampak sudah siap menjadi seorang geisha. Hal ini dibuktikan saat ia berhasil mengalihkan perhatian pria hanya dengan satu kali tatapan. Karena Chiyo sudah resmi menjadi seorang geisha, Mameha mengganti namanya menjadi Sayuri. Oke, next kita akan manggil nama Chiyo dengan nama Sayuri ya gengs, biar sesuai dengan alur filmnya. Sayuri diajak Mameha ke rumah teh untuk memulai debut pertamanya. Ia diperkenalkan dengan seluruh tamu bahwa ia adalah seorang geisha baru. Di sana, Sayuri menari dengan indah. Sementara Mameha memainkan musik, tak lama Momo dan Hana datang ke ruangan itu. Meskipun terjadi sedikit percekcokan, Sayuri tetap anggun dalam menjalankan tugasnya sebagai seorang geisha. Selanjutnya, Mameha membawa Sayuri ke tempat pertandingan sumo untuk menemui Pak Ketua dan Mr. Nobu. Ternyata, Pak Ketua adalah pria yang selama ini diimpikan Sayuri. Mameha menantang Sayuri untuk menarik hati Mr. Nobu. Mr. Nobu adalah seorang insinyur dan pengusaha terkenal. Tetapi, dia tidak suka dengan geisha. Baginya, geisha hanya bisa menari dan bermain musik saja. Sayuri berusaha berbincang dengan pria idamannya. Namun ketika Mameha melihat Momo memasuki arena sumo, ia segera menyuruh Sayuri untuk menjalankan tugasnya. Mr. Nobu yang membenci geisha perlahan menyadari bahwa Sayuri adalah gadis yang cerdas. Ia pun terpikat dengan Sayuri dan berharap mereka bisa bertemu kembali. Keesokan harinya, Mameha menyuruh Sayuri untuk menggores pahanya dengan pisau. Ia mengatakan bahwa ia memiliki rencana besar. Sayuri pun menuruti apa yang diperintahkan gurunya. Meskipun ia berteriak kesakitan, kemudian Mameha membawanya ke tempat Dr. Crab untuk diobati. Melihat Dr. Crab yang berliur memegang paha mulusnya Sayuri, Mameha tersenyum mengamati Dr. Crab. Malam harinya, Mameha dan Sayuri menemui undangan Mr. Nobu. Kemudian Mameha menyuruh Sayuri memberikan sebuah kotak pada Mr. Nobu yang sudah dipersiapkannya. Sepulang dari sana, Mameha menjelaskan rencananya pada Sayuri bahwa Mameha sedang membuat penawaran untuk menjual keperawanan Sayuri. Sebelumnya, Baron yang saat ini adalah pelindung Mameha pernah membayar keperawanannya dengan harga yang tinggi dan menjadikan rekor bahwa Mameha adalah geisha yang paling beruntung. Saat ini, Mameha berencana menjual keperawanan Sayuri pada Mr. Nobu dan Dr. Crab. Namun, saat mendatangi Dr. Crab, mereka ditolak. Ternyata Hana memberikan informasi bahwa Momo sudah memfitnah Sayuri, hingga Dr. Crab jijik padanya. Mameha pun membuat pertunjukan besar untuk Sayuri. Mereka akan menebar jaring yang lebih besar untuk menemukan penawaran tertinggi. Namun Sayuri berharap bahwa Pak Ketua lah yang akan melakukan penawaran tertinggi. Saat pertunjukan geisha dilaksanakan, Sayuri mendapat posisi sebagai bintang utama. Dia menari dengan sangat indah, membuat semua penonton terpaku pada pertunjukan Sayuri. Dan saat ini, Sayuri sudah menjadi geisha terkenal di wilayah ini. Suatu hari, Baron mengundang Mameha dan Sayuri untuk merayakan pesta musim semi di rumahnya. Tapi, Mameha tidak bisa memenuhi undangan itu. Akhirnya, Sayuri nekat datang sendirian ke rumah Baron. Karena ia tahu bahwa Pak Ketua ada di sana, saat sedang berjalan-jalan dengan Pak Ketua, Baron memanggil Sayuri. Ia akan menunjukkan koleksi kimononya pada Sayuri, namun ternyata di dalam kamar hanya ada mereka berdua. Baron yang licik mencoba untuk menelanjangi Sayuri. Dengan sekuat tenaga, Sayuri berusaha menahan perlakuan Baron. Hingga akhirnya, Baron hanya bisa melihat bagian atas tubuh Sayuri.
Mameha sangat emosi mendengar kabar itu. Tapi Sayuri meyakinkan Mameha bahwa ia tidak dianu sama si Baron. Malam itu semua berkumpul di rumah Okia. Mameha menyampaikan bahwa Dr. Crab memberikan penawaran tertinggi, melebihi harga yang pernah diterima Mameha. Akhirnya, ibu mewariskan rumah Okia beserta isinya pada Sayuri. Hal ini membuat Hana iri. Momo yang tidak terima mengamuk pada ibu. Sebenarnya, Baron yang memberikan harga tertinggi. Namun karena Mameha menaruh hati pada Baron, dia menolak harga itu dan memberikan kemenangan pada Dr. Crab. Akhirnya, Dr. Crab bisa mantap-mantap dengan Sayuri, geisha terkenal yang masih berawat. Setelah dinobatkan sebagai geisha seutuhnya, Momo benar-benar muak dengan hal itu. Dia berusaha membakar sapu tangan Pak Ketua yang sudah lama disimpan Sayuri, mengacak-acak kamar, hingga menyebabkan kebakaran di rumah Okia. Kemudian Momo pergi meninggalkan rumah Okia. Tak lama setelah kejadian itu, terjadi perang yang mengakibatkan semua warga harus mengungsi. Ketua berusaha mencari Sayuri, Mameha dan Sayuri harus terpisah. Ketua mengirim Mameha untuk bekerja sebagai perawat dokter bedah di kota. Sementara Sayuri menjadi pembantu di tempat pembuatan kimono milik Mr. Nobu di perbukitan. Beberapa tahun kemudian, Sayuri dikunjungi seorang pria. Ketika ia berharap bahwa yang menemuinya adalah ketua, ternyata bukan. Mr. Nobu yang datang dan memohon agar Sayuri bisa membantu mereka. Ada seorang tentara Amerika ini menemuinya dan berharap Sayuri mau memakai kimononya lagi, kembali menjadi geisha yang didambakan setiap pria. Sayuri pun menyetujuinya. Sesampai di kota, Sayuri segera melakukan tugasnya. Ia bersama Mameha dan Hana berdandan memakai kimono untuk menghibur kolonel tentara Amerika. Mereka berusaha ramah agar Amerika mau mendanai perusahaan Mr. Nobu. Spoken like a true geisha. If we are in business together, then perhaps we will visit. Setelah sesi menghibur berakhir, Mr. Nobu dengan terang-terangan mengakui bahwa ia menyukai Sayuri. Dan ia mengatakan bersedia menjadi pelindung Sayuri. Tapi Sayuri menolaknya karena ia masih menaruh harapan pada ketua. Suatu malam, Sayuri membuat rencana agar Mr. Nobu marah padanya. Ia berakting mantap-mantap dengan kolonel Amerika. Lalu menyuruh Hana membawa Mr. Nobu saat ia melakukan aksinya. Namun ternyata Hana berkhianat. Ia malah membawa ketua dan melihat kejadian itu. Ketua lalu pergi meninggalkan Sayuri. Sayuri pun memarahi Hana. Kenapa ia tega melakukan itu padanya? Pada dasarnya, Hana balas dendam pada Sayuri karena telah merebut satu-satunya mimpi yang ia harapkan, yaitu menjadi seorang geisha yang terkenal. Hati Sayuri hancur mengingat kejadian malam itu. Harapannya sirna, ia berusaha menghapus kenangannya bersama ketua. Suatu ketika, ibu memberitahunya ada seorang pria kaya yang bersedia menjadi pelindungnya. Sayuri lalu pergi ke taman tempat pertemuan yang sudah dijanjikan. Betapa terkejutnya Sayuri. Ternyata pria itu adalah ketua, orang yang sangat ia inginkan. Ketua mengungkapkan perasaannya pada Sayuri dan sudah mengetahui perasaan Sayuri sejak kejadian di jembatan waktu itu. Ketua menjelaskan kalau ia telah berhutang nyawa pada Mr. Nobu dan membuat ia memilih memendam perasaan pada Sayuri, dan ternyata ketua yang meminta Mameha mendidik Sayuri untuk menjadi seorang geisha. Don't be afraid to look at me. Chill. Setelah mengetahui mereka memiliki perasaan yang sama, mereka pun berciuman dan film pun berakhir. Film ini mengajarkan pada kita bahwa sabar itu sangat penting. Sabar menunggu sesuatu yang menjadi harapan. Geisha bukan hanya sebagai wanita yang dipakai untuk mantap-mantap aja, tapi geisha adalah seorang seniman yang bisa menyanyi, menari, dan menghibur apapun yang diinginkan penikmatnya. Oke, sampai di sini dulu ya alur cerita film dari RN Cinema. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Bye, salam sehat dari RN Cinema. You cannot say to the sun, more sun, or to the rain, less rain.